Israel dan Lebanon makin panas. Hizbullah bombardir titik-titik militer Israel di perbatasan. Hizbullah di Lebanon mengaku telah menyerang gerombolan tentara Israel di dekat perbatasan Lebanon-Israel pada 1 Desember 2023. Hizbullah mengaku menyerang sekelompok tentara Israel di dekat lokasi Ramya Israel dengan senjata yang layak dan langsung menghantam sasaran. Serangan itu dilakukan demi mendukung rakyat Palestina yang tabah di jalur Gaza, sekaligus mendukung perlawanan penuh wira dan terhormat mereka, kata Hizbullah. Selain itu, Hizbullah juga mengaku telah menyerang tentara Israel di sekitar lokasi Jal Alam dengan senjata yang tepat dan menyerang pos militer Israel di Ramim. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan adanya bombardemen oleh Israel di berbagai wilayah selatan Lebanon. Sebelum baku tembak terjadi, situasi di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel tenang, namun berubah setelah Israel melanjutkan serangan di jalur Gaza setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama 7 hari. Hal itu membuat Hizbullah mengamuk dan langsung melancarkan serangan pada pasukan Israel yang berada di perbatasan selatan Lebanon. Mereka pantas mendapatkan balasan ini karena tidak berkemanusiaan dan bahkan masih ingin pertumpahan darah yang lebih banyak. Ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat setelah kotak senjata antara pasukan Israel dan Hizbullah terjadi dalam bentrok paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006. Seperti diketahui, ketegangan di perbatasan meletus setelah serangan militer Israel di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober lalu. Dasar pecundang, sepakat gencatan senjata Israel malah serang tepi barat. Mental penjajah mau pertumbuhan darah terus, Hamas akhirnya sekali tembak habisi petinggi Zionis. Memang kalau Zionis ulahnya sangat sembarangan, terbukti kalah perang dan pilih putuskan gencatan senjata, malah pindah arena tembaki sipil di tepi barat. Hal ini membuat pasukan Hamas ngamuk dan langsung menyerang balik petinggi Israel yang mengkomandoi serangan tak beradab itu. Kami pejuang Palestina tak akan diam saja menghadapi mereka yang berperan seperti binatang kelaparan. Dari sisi yang lain, 6 warga Palestina, termasuk 1 anak di bawah umur, ditembak mati oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki pada Sabtu malam dan Minggu. Demikian laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Palestina. 5 kematian terjadi di kota Jenin dan kematian ke-6 terjadi di Yatma, sebuah desa dekat kota Nablus. 6 orang lainnya terluka dalam penembakan di Jenin, kata kementerian itu seperti dikutip dari Al Arabiya. Kantor juru bicara militer Israel mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporan tersebut. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu Jenin dari beberapa arah, penembakan peluru dan juga mengelilingi rumah sakit pemerintah dan markas besar masyarakat Bulan Sabit Merah. Diketahui, tentara Israel menyerbu kota Jenin di tepi barat utara pada Sabtu malam waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina mengkonfirmasi pengepungan rumah sakit pemerintah Jenin dan rumah sakit Ibnu Sina di tepi barat yang diduduki oleh tentara Zionis. Dalam postingan di X, PRCS juga mengatakan tentara Israel menghalangi dan mencegah tim layanan medis darurat menjangkau korban cedera dan terus memeriksa kendaraan ambulans mereka. Masya Allah, demi keutuhan Masjidil Aqsa dan menjaga kesuciannya, ternyata inilah alasan serangan Hamas 7 Oktober lalu. Israel sampai banyak hutang. Terungkap baru-baru ini, Israel telah gagal menyerang Masjidil Aqsa setelah Hamas melakukan serangan terlebih dahulu demi mencegah kejahatan yang akan dilakukan Zionis pada 4 tempat suci. Hal ini sangat tidak terduga oleh Zionis hingga ribuan korban jiwa berjatuhan di Israel.
Khaled Mesal, mantan Kepala Biro Politik Hamas yang tinggal di pengasingan, mengungkap alasan utama Hamas meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, serangan itu dimotivasi oleh upaya Israel mempercepat rencana pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan rencana para menteri ekstremis Zionis untuk merampungkan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem dengan menggusur penduduknya. Itu diungkap Mesal dalam pidato di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Forum Islam Internasional untuk Parlemen pada Jumat malam pekan lalu. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, percepatan rencana pembongkaran dan rencana para menteri ekstremis untuk menyelesaikan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem serta menggusur penduduknya menjadi motivasi di balik terjadinya serangan 7 Oktober lalu. Penderitaan lebih dari 5.000 tahanan Palestina di sel-sel pendudukan, kematian perlahan di Gaza setelah 17 tahun pengepungan, dan transformasi isu tersebut menjadi perang pendudukan dan pemukiman. Semua ini terjadi. Kami hadir dalam kepemimpinan gerakan dan brigade kami yang menang ketika mereka memutuskan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Aksi perlawanan telah berkembang dari pemberontakan dan perang di Gaza hingga mengambil langkah besar seperti badai Al-Aqsa dalam perjalanan panjang kita menuju pembebasan Palestina. Kinerja mengesankan Mujahidin Al-Qassam dalam melawan pasukan darat yang memasuki Gaza menunjukkan keimanan dan ketaatan mereka yang tulus terhadap Al-Quran serta kualitas pendidikan. Dari inisiatif Arab hingga pertemuan puncak baru-baru ini, kepemimpinan Arab tampaknya tidak berdaya menghadapi pendudukan Zionis. Jika orang-orang Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam mendengarkan para pendukung kekalahan yang menuntut penyerangan atau penyerahan kami, maka Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam tidak akan terbebas dari kolonialisme dan juga pendudukan. Badai Al-Aqsa merugikan pendudukan serta psikologis militer dan intelijen, dan juga kekalahan ini akan segera selesai insya Allah. Serangan 7 Oktober menunjukkan bahwa pendudukan Zionis yang teroris dapat dikalahkan dan meningkatkan kesadaran di seluruh dunia akan keadilan bagi perjuangan Palestina.